Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, dan hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua, marilah kita banyak-banyak bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di hari ini, di pagi hari ini, sampai detik ini kita masih bisa bernafas dan menikmati berbagai nikmat yang telah diberikan olehnya. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan terangnya ilmu pengetahuan, yang telah memberikan berbagai macam syafaatnya kepada kita sehingga sampai hari ini kita bisa berada di sini dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu semua, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, serta semua yang bisa hadir di sini, sehingga di hari ini insya Allah nanti kita sama-sama akan belajar tentang bagaimana budaya positif itu dilakukan di sekolah. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, agenda kita hari ini yang utama adalah saya akan coba melakukan diseminasi mengenai penerapan budaya positif ataupun implementasi budaya positif yang dilakukan di sekolah sebagai sebuah strategi untuk membuat pendidikan kita menjadi lebih baik, membuat anak-anak kita, anak-anak didik kita, khususnya dalam konsep pembelajaran bisa lebih maksimal dan bisa lebih baik dari sebelumnya. Karenanya tema diseminasi budaya positif ini akan coba saya sampaikan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, khususnya dalam sebuah program guru penggerak, di mana dari mulai modul 1 sampai modul keempat itu kita sudah mempelajari ya. Di modul 1 ataupun di materi 1 itu ada mengenai pembelajaran filosofis Ki Hajar Dewantara. Lalu kemudian yang kedua dilanjut dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga kemudian ada visi guru penggerak. Yang keempat kemudian ada budaya positif. Nah, pada letak budaya positif di modul 1.4 ini kita coba memahami, mempelajari tentang bagaimana sih sebetulnya penerapan budaya positif yang baik dilakukan di sekolah, gitu kan. Nah, itu sudah kita coba pelajari secara konseptual dan kemudian kita coba akan aplikasikan dalam aksi nyata ataupun telah diaplikasikan dalam aksi nyatanya, yaitu penerapan di lapangan. Nah, di sini saya coba melakukan diseminasi. Apa sih diseminasi di sini? Diseminasi itu artinya bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman kepada orang lain, kepada teman-teman khususnya Bapak Ibu guru, lebih khusus lagi yang satu profesi ya, karena berkaitan dengan tugas dan peran kita sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah. Nah, di sini diseminasi itu bagaimana kita akan coba menyampaikan materi yang sudah kita dapatkan kepada Bapak Ibu semua, sehingga materi yang sudah didapatkan tersebut bisa dipahami oleh orang lain dan bisa diterapkan bukan hanya oleh saya, orang di sekitar saya, tapi juga untuk semua yang bisa berpartisipasi dalam proses pendidikan bangsa. Itu Bapak Ibu ya, sekali lagi maksud dan tujuannya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk apa? Untuk menampilkan sebuah layar presentasi ataupun share screen ya, tentang materi yang akan kita coba paparkan ataupun kita akan coba pelajari.
Sebelumnya saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir di sini, baik itu Pak Lomri, Bu Hilma Nabila, Ibu Sopa, Ibu Nia Anifa, Ibu Rifatul Muhlisoh, Ibu Musyah, Pak Arif Rahman Hakim, Ibu Leni Haryani, Arya Mandalika, Mozenta Dewanta, Willy Anggara, Agit, Pak Rizal Muhaimin, dan yang lainnya yang sudah menghadiri sesi kali ini. Nah, sudah tampil atau belum ya? Belum. Belum, Pak. Oh ya, belum. Sebentar, berarti sedang di jalan, Pak. Sudahkah? Sudah. Ya, udah, Pak. Sudah masuk ya? Ya. Sudah. Oke, terima kasih. Mohon nanti kalau ada yang bertanya, silakan bertanya, Bapak Ibu, tidak usah sungkan ya. Bapak Ibu semua, dari saya pertama untuk bisa lebih mengakrabkan ke depannya, ya, walaupun Bapak Ibu sudah mengenal saya, tapi setidaknya kita perlu berkenalan dulu, Bapak ya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Ini peserta ini dari berbagai macam tempat ini sebetulnya. Ada yang dari Serang, ada yang dari Rangkas Bitung, ada yang dari Lebak, ada yang dari Cilegon, ada yang dari Tangerang ini. Ini dari berbagai macam sekolah, Bapak Ibu perlu tahu ya. Peserta kita ini dari berbagai macam sekolah di Provinsi Banten. Saya ambil untuk perwakilan di masing-masing kabupaten kota gitu. Bapak Ibu, salam dan bahagia dari saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri untuk pemberian ataupun pemaparan diseminasi atau desiminasi. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan ini. Desiminasi ya. Desiminasi budaya positif. Desiminasi budaya positif itu tadi saya sudah jelaskan ya, mengenai bagaimana rencana dan aplikasi di lapangan mengenai penerapan budaya positif yang sudah didapatkan dari modul 1 sampai modul 1.4, 1.1 sampai 1.4. Sekali lagi, modul 1.1 itu dalam program guru penggerak itu ada filosofis pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Di modul ketiga ada visi guru penggerak, dan di modul 1.4 ada budaya positif. Nah, di titik inilah kita akan mencoba melakukan desiminasi ya, penyampaian ataupun sharing ilmu ya mengenai budaya positif. Bagaimana rencana dan bagaimana penerapannya di lapangan. Kita lanjutkan. Pertama, kita akan lakukan sesi pembukaan. Setelah saya coba menyalami Bapak Ibu semua, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa untuk memulai kegiatan ini. Ya, Pak Lomri, silahkan dipimpin untuk berdoa, Pak Lomri. Terima kasih. Halo, Pak Lomri, silahkan dipimpin untuk berdoa, Pak. Sebelum kita melanjutkan ke apa namanya, Pak ini? Desiminasi. Desiminasi. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillah. Iya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Terima kasih Pak Lomri. Ya, saya pastikan dulu tampilan di Bapak Ibu sudah PowerPoint kan ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Belum di slide tahu tapi, Pak. Kenapa, Bu? Oke. Baik, terima kasih. Warnanya apakah biru, Bapak Ibu?
Biru. Oke, biru ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua, setelah tadi kita dibuka dengan doa, perlu saya sampaikan agenda pertemuan kita hari ini ya. Agenda pertemuan kita hari ini adalah Pak Lomri, kalau bisa share screen atau Bunia, minta tolong di share di screenshot ya. Bisa Iya, kan? Pak. Bunia mohon ya, atau Pak Lomri di screenshot. Baik, Pak, siap. Supaya ada di ada buktinya nanti untuk screenshotnya dari mulai Mohon maaf awal. Pak, itu tampilannya tapi belum slideshow Pak. Tampilannya belum slideshow. Tampilannya belum Slideshow. Siapa yang bisa screenshot? Tampilannya belum slideshow. Oh ya, mohon maaf, bentar. Tampilannya memang belum saya slideshow kan, bentar. Sekarang saya slideshow kan, sebentar. Memang Bunia ini pakar informatika ini Bapak Ibu semua. Wes, mantap. Sudahkah Bunia? Belum ya Pak ya? Belum slideshow. Sudah atau belum ya kira-kira? Tapi tetap terbaca sih Pak kalau Maksudnya sudah slideshow belum? belum. Kalau di saya sudah di Mana tadi yang bisa screenshot nih? Ini belum juga Bunia? Belum Pak. Kelihatan nggak saya mencoret-coret slide-nya di sini? Belum. Tapi nggak ada, Pak. Nggak tampil. Nggak tampil. Sebentar. Mohon maaf sebentar. Bentar Bapak Ibu, saya coba sambil dicas nih. Nggak tampil juga Bu Nia, Pak Lomri. Belum Pak. Belum. Maksudnya tidak slideshow? Iya, belum. Saya mencoret-coret ada tidak Pak? Nggak ada, Pak. Belum. Oh, berarti nggak bisa slideshow-nya ini. Di saya sudah saya coret-coret coba ini, padahal tapi nggak bisa ya. Ya terima kasih. Jadi saya bisa. Nah, kalau yang ini bisa Pak. Ada coretan nggak Pak? Ada. Nah, tapi tadi nggak bisa ya? Iya. Tapi tadi tidak bisa. Oke. Baiklah Bapak Ibu semua. Nggak apa-apa. Bunia tampilan begini juga nggak apa-apa ya. Yang penting terlihat ya. Siapa? Terbaca. Oke. Ini besar nggak? Iya. Kalau tampilannya kekecilan, sampaikan Bapak Ibu ya. Supaya saya bisa menyesuaikan. Ini cukup ya? Segini Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Agenda pertemuan kita hari ini. Pertama adalah pembukaan, tadi sudah kita lakukan, diawali dengan salam dan doa. Kemudian yang kedua kita akan coba bahas tentang ice breaking ataupun lakukan ice breaking. Yang ketiga akan ada pertanyaan pemantik. Yang keempat ada pemaparan konsep. Dan yang kelima ada refleksi Bapak Ibu semua. Itu ya agenda kita hari ini. Nah, kita langsung saja. Pertama setelah pembukaan kita akan lakukan ice breaking nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, ice breaking ini namanya juga ice breaking ya, supaya Bapak Ibu bisa berkonsentrasi dan santai dalam mengikuti kegiatan ataupun diseminasi ini. Saya tawarkan Bapak Ibu, mau yang nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Yang satu aja ya, yang mudah ya. 1, Pak. Pak Lomri ya. Iya Pak, 1 Pak. Oke, sesuai keinginan Pak Lomri. Kita ini ice breaking Bapak Ibu. Jadi mohon perhatian, yang off cam juga agak memperhatikan nih.
Bentar. Saya admit Pak Dede Hikmat dulu nih, baru masuk nih. Halo Pak Dede Hikmat. Halo Pak Dede Hikmat. Pak Dede Hikmat sudah masuk? Halo Pak Dede. Belum masuk ya? Halo Pak Dede. Masih loading katanya Pak. Coba dicoba lagi gitu. Tadi masuk pas saya edit keluar lagi nampaknya dia. Ya. Oke. Sekarang yang nomor 1 ya kita lanjutkan ya. Bapak Ibu semua. Sekarang Bapak Ibu coba kita judulnya benda di sekitar nih Bapak Ibu ya. Pak Dede Hikmat bisa masuk atau apa ya? Saya sudah udah masuk. Silakan Pak Dede, silakan. Gabung. Pak Dede langsung diperhatikan saja tuh ya di layar ya. Kita sudah mulai, sudah di ice breaking. Ibu Nia, Ibu Sopa dan yang lain. Kita pilih yang nomor 1, benda di sekitar, ice breakingnya. Pak Dede Hikmat dan yang lainnya mohon diperhatikan nih. Benda di sekitar. Sekarang Bapak Ibu ikuti instruksi saya. Perlihatkan ke kamera ya. Nanti perlihatkan ke kamera benda yang akan diambil oleh Bapak Ibu yang bisa menemani Ibu sekarang di sekitar badan atau tubuh Bapak Ibu. Jadi gini saya perjelas. Ini judulnya benda di sekitar kita. Saya minta Bapak Ibu mengambil satu barang saja yang menurut Bapak Ibu paling berharga untuk Bapak Ibu. Di sekitar Bapak Ibu, di situ saja, di kursi, meja, sekitar kiri, kanan, depan, belakang saja. Cari satu barang yang dianggap paling atau sangat berharga untuk Bapak Ibu semua. Silahkan cari. Ambil satu barang, tunjukkan ke kamera Pak Bu. Pak Dede Hikmat dan yang lainnya, silahkan. Buat satu laptop 2 badan Pak. Enggak, ambil satu barang Pak. Kalau saya contoh, kalau saya kipas, saya contohnya kipas nih Pak. Saya lagi pegang kipas. Saya pakai background jadi nggak kelihatan ya. Ini saya pegang kipas nih Pak Gede nih. Ya kipas. Kalau saya ngambil kipas, pokoknya saya ngambil kipas gitu. Silakan ambil satu barang Pak di sekitar Bapak Ibu semua. Ambil satu aja. Ambil satu Pak. Bu Nia juga ambil. Pak Dede, ambil Pak Dede. Lagi pegang motor, Pak. Ini ya, Pak. Boleh motor. Pak Dede motor nih. Keren Pak Dede. Oke. Salon. Oke, Bu Rifat apa? Gelas. Gelas, oke. Oke ya, sudah sepegang semua ya? Udah. Sudah pegang semua nih. Jangan lupa di screenshot Pak. Saya selalu mengingatkan Bu Nia dan yang lainnya di screenshot, takutnya lupa. Sekarang pegang masing-masing ya. Bu Sopa, Bu Rifat pegang gelas. Ibu Nia pegang apa itu? Tupperware. Oke. Botol minum, Pak. Botol minum. Pak Dede pegang motor. Pak Lomri pegang apa? Salon Pak, salon. Pegang apa? Beratan. Pegang istri kayaknya, Pak. Tampilkan wajahnya Pak Lomri. Tadi udah ganteng kok. Oke, sekarang sudah diperlihatkan ke kamera dan saya minta menjawab kenapa benda tersebut harus ada di situ dan menemani Bapak Ibu semua. Saya minta jawabannya. Silahkan Ibu Pak Lomri dulu deh. Pak Lomri dulu yang ganteng dulu nih. Pak Lomri silahkan. Kenapa pegang handphone? Karena Pak
handphone ini bisa berkomunikasi, bisa membantu gitu ya. Iya. Kenapa dianggap paling berharga, Pak? Ya disebut berharga ya untuk berkomunikasi ya, cuman gitu Pak. Oh gitu aja. Ada lagi nggak Pak? Tidak ada. Ada nih, saya pegang motor nih Pak. Ya. Kenapa Ya Pak Dede, berharga? Pak Dede silahkan nih, biar bapak-bapak dulu nih. Kenapa mengambil motor Kenapa sebagai sesuatu yang berharga? Soalnya ini motor ada uangnya ini 24 juta. Ya, jadi motor gini Pak Dede. menemani saya. Kenapa motor itu dianggap paling berharga oleh Bapak? Karena motor barang yang saya butuhkan untuk kegiatan sehari-hari dimanapun berada. Ya, baik. Ya, karena memang terpakai sehari-hari Pak ya, Pak Dede ya. Iya. Jadi makanya milihnya motor ya. Iya, dibandingin botol minuman itu punya Bunia, itu mending milih motor dulu. Oke, baik. Ya, sekarang Bunia, coba Bunia. Kenapa memilih botol minuman? Saya memilih botol minuman karena memang saya tidak bisa dari jauh-jauh dari air, Pak. Saya harus minum setiap harinya. Sebentar, saya ingin tanya dulu, Bunia ini dari mana instansinya? Supaya yang lain teman-teman yang lain tahu. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya dari SMP 5 Cilegon. Oh, dari SMP 5. Tuh, Bu ya, saya bukan apa-apa, beneran tuh, beneran dari Cilegon ada tuh kan. Ya. Siap. Silakan Bunia, lanjut. Kenapa pegang botol minuman? Karena ini barang yang memang selalu saya bawa Pak, karena selalu saya butuhkan setiap saat, setiap waktu ketika saya kerja tuh harus minum Bapak. Harus minum. Kalau nggak minum kira-kira bagaimana? Ya mungkin lemes ya Pak ya, atau tenaga kita atau otak kita juga kurang bisa diajak kerjasama gitu. Berarti betul. Jadi dianggap berharga ya. Terima kasih Bunia. Ya, terima kasih. Silahkan Ibu Rifat. Nih tadi Bunia sudah luar biasa. Jadi air itu penting karena botol air itu penting karena memang itu tempat air dan memang sebagai penopang nyawa kita karena untuk bergerak apapun butuh air. Yang otomatis butuh tempat airnya gitu. Itu ya. Silahkan Bu Rifat. Saya kenapa ada gelas di sini di depan saya di atas meja karena ini tadi saya habis makan ya Pak ya, terus ini habis minum gitu Pak. Nah kalau saya ini nggak kayak Bunia tadi pakai Tupperware ya, tapi pakai gelas karena di sini ada minumnya. Udah ada air minum gitu Pak, sudah disediain. Oh iya. Kenapa memilihnya itu nggak yang lain? Ada kan yang lain juga barang-barang ya? Iya ada Pak. Kenapa berharga? Ya karena kata Bunia tadi minum itu sangat penting bagi tubuh kita. Mentang-mentang perempuan sama ini ya, keren, hebatnya. Baik, terima kasih Bu Rifat. Terima kasih, oke. Minum. Perempuan Palomri satu hati kayaknya itu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nia, Ibu Rifat, Pak Lomri, dan Pak Dede Hikmat sudah menyampaikan tadi mengenai kenapa memilih benda itu. Ya, jadi ice breaking benda sekitar itu kita mencoba berpikir dan konsentrasi mengenai hal-hal yang dekat dengan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu diantarkan untuk memilih sebuah barang yang paling berharga oleh Bapak Ibu. Ternyata kan tadi sudah ketahuan, ada motor, ada tempat minum, ada gelas, ada Pak Lomri ada handphone. Pak Lomri kalau nggak pegang handphone kayaknya pingsan satu hari Pak Bu ya. Ya, sama ya Pak. Sama Pak. Semua butuh handphone bagus luar biasa Pak Lomri. Jadi begitu ya. Kita lanjutkan. Iya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, itu ice break-nya cukup, jangan lama-lama. Yang lain dulu, karena itu pilihan sifatnya. Sebetulnya banyak tuh, ada Mentimeter, ada Know Your Mode, ada Senamuka, ada Sambung Kata. Itu banyak Pak, tapi ya itu nanti lain waktu. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Pertama kita lakukan kesepakatan belajar. Bapak Ibu semua, sebelum memulai sebuah kegiatan,
maka apapun itu ada baiknya dalam sebuah kegiatan atau pembelajaran itu harus diciptakan ataupun harus dilakukan kesepakatan belajar. Kita akan coba lakukan kesepakatan belajar. Sebelumnya sudah ada 6 poin di sini berdasarkan usulan ataupun berdasarkan masukan dari Bapak Ibu sebelum-sebelumnya ya. Kesepakatan belajar ini ada 6. Kira-kira apa mau ada tambahan atau cukup 6 ini saja? Pak Lomri ataupun Ibu Rifat bisa dibacakan, mangga silahkan kesepakatan belajar kita hari ini. Baik Pak, saya akan membacakan kesepakatan belajar hari ini. Ya, kalau ada yang mau ditambahkan nanti tambahkan Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Ya. Ini kesempatan belajar kita. Kalau mau ditambahkan silahkan. Baiklah, di sini untuk yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilakan. 5, berpartisipasi penuh. Dan 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ya. Ada yang mau ditambahkan atau mau disepakati oleh Bapak Ibu yang ada ini? Silahkan. Barangkali ada yang mau menambahkan. Sudah cukup. Pak Lomri mau menambahkan atau cukup? Iya cukup Pak. Takut. Ya oke, cukup. Ya. Baik. Ibu Sofa mau menambahkan atau cukup? Boleh Pak nambahin. Apa namanya? Silakan. Jadi kalau misalnya kita mau bertanya, boleh angkat tangan dulu biasanya ya Pak ya? Oh iya, raise hand ya Bu ya. Iya. Berarti di poin keberapa ini Bu? Keberapa tuh? 7. Oh ditambahkan di 7. Berarti harus raise hand mengangkat tangan sebelum gitu ya. Mengangkat tangan sebelum bertanya. Sebelum mengangkat tangan sebelum berpendapat gitu Bu ya. Iya, boleh. Oke, mau ada tambahan lagi atau cukup? Cukup Pak. Cukup Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Sofa, tambahannya luar biasa. Jadi dibacakan ulang oleh saya. Kesepakatan belajar kita hari ini, pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta bicara, maka peserta lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilahkan. 5, berpartisipasi penuh. 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. 7, mengangkat tangan sebelum berpendapat. Ya. Saya pindahkan yang poin 7 ini ke nomor 2 ya, supaya berurutan dengan kaitan berpendapat di sini Bapak Ibu. Begini biar lebih pas gitu ya. Sudah Bapak Ibu ya, kita lanjutkan ya. Ya, selanjutnya agenda kita adalah pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, coba dilihat ke slide dari pertanyaan pemantik ini, setuju atau tidak? Pertanyaannya setuju atau tidak ya, Pak ya, Bu ya? Setuju atau tidak nih Ibu Sofa dan yang lainnya? 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 1 tuh, setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya ke nomor 1 dulu. Ya, ke nomor 1 ini. Ke nomor 1 ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak kira-kira? Setuju. Silahkan, yang mau berpendapat. Setuju atau tidak? Yang mau berpendapat siapa nih? Pak Arif, silakan. Setuju atau tidak Pak Arif? Hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Setuju Pak, setuju. Ya, baik. Kenapa kira-kira Pak Arif? Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena tanpa kedisiplinan, karena dengan diadakannya kedisiplinan, itu akan berjalan dengan baik. Begitu Pak. Disiplinnya maksudnya ini kan pertanyaannya setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban Pak Arif berarti setuju ya? Berarti setuju Pak. Setuju Pak. Oke. Kalau ada pendapat lain? Ya, sangat setuju Pak. Apa? Iya, sangat setuju karena ya, terus anak itu tidak disiplin, itu dia mati peraturan Pak. Oh, berarti setuju menerapkan hukuman ya? Ya. Iya. Oke. Silakan Ibu Sofa, sudah raise hand nih di layar. Silakan Bu Sofa. Kalau saya Pak ya, sepertinya tidak setuju dengan hukuman itu. Nah, bagus nih pendapat beda. Kenapa Bu? Karena ada anak yang disengaja kayak pengen di luar kelas, seperti hukumannya nih lari di lapangan misalkan, dia malah seneng Pak gitu. Yang lebih baik senang. Iya Pak, sekarang anak-anak zaman sekarang kayak gitu, lebih baik dihukum di luar, enak main-main gitu kan. Emang daripada menghukumnya seperti kira-kira itu bagaimana itu? Ya biasanya kan kalau misalnya nggak ngerjain PR gitu kan, sebelumnya udah dikasih tahu, nanti kalau misalnya nggak ngerjain PR-nya nih besok lari ya 2 keliling, maksudnya biar ngerjain gitu kan. Ternyata malah enggak tuh, terus dikasih tahu juga sama yang senior di sini ya, emang anak-anak malah seneng gitu katanya, mending jangan disuruh lari katanya, udah pokoknya nulis aja katanya gitu Pak. Jadi lebih baik dikasih tahu baik-baik kepada anaknya dibanding harus dikasih hukuman. Ya. Berarti tidak setuju karena kalau ada hukuman anaknya merasa bebas gitu intinya Bu ya? Iya. Oke, baik. Yang lain ada yang pendapat? Tapi tadi minimalnya sudah mewakili ya bahwa ada yang jawabnya tidak setuju, ada yang jawabnya setuju. Bu Sofa tidak setuju ada hukuman dengan alasan karena anaknya keuntungan katanya, anaknya kesenangan dihukumnya di luar kelas daripada dalam kelas. Berarti seolah-olah mereka nggak mau belajar intinya Bu Sofa kalau kayak gitu alasannya ya. Yang kedua tadi dari Pak Lomri dan Pak Arif, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak dan itu setuju katanya. Kenapa? Kata Pak Lomri dan Pak Arif, katanya karena dengan adanya hukuman itu anak bisa disiplin, anak bisa merasa jera dan lain-lain. Oke, nanti kita akan temukan jawabannya Bu Sofa dan Pak Arif dan Pak Lobby serta teman-teman semua ya. Yang kedua pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ibu, Bapak, silakan. Setuju atau tidak? Ibu Nia, silakan. Nah, Bu Nia nih, sudah angkat tangan nih. Ya. Baik Pak, kalau di poin kedua, saya sangat setuju Pak, karena ini sudah dilakukan di sekolah kami. Setuju Pak, setuju. Ketika ada kedisiplinan untuk datang tepat waktu di pukul 7.00, ini siswa hanya beberapa siswa yang memang terlambat ya Pak ya. Jadi mereka diberi hukumannya yang terlambat ini, diberi hukumannya yaitu mengambil sampah di sekeliling lingkungan. Entah itu hanya 2 atau 3 atau 4 sampai 5 lah yang mereka dapatkan. Kemudian setelah itu mereka mungkin tindakannya langsung masuk ke kelas gitu. Artinya mereka mungkin merasa saya tidak mau mengambil sampah, akhirnya mereka besok-besok dia tetap datang tepat waktu gitu, ke sekolah. Jadi ini saya setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif. Positif itu dalam arti ya memang mempengaruhi terhadap siswa ya, dan mereka juga timbul rasa peduli lingkungan. Gitu. Baik, luar biasa. Tuh,
Bapak Ibu semua yang lain juga ini bisa jadi percontohan nih sekolah Ibu Nia ini. Kata Bu Nia, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak, dan itu terbukti dengan sudah dilakukannya hal seperti ini ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti baca, dan membersihkan halaman sekolah ini untuk mendisiplinkan anak katanya. Kata Bu Nia itu setuju katanya. Ya, terima kasih Bu Nia. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga ya, karena kita juga belum masuk materi ini sebetulnya Pak, Bu. Ini masih pertanyaan pemantik loh. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak nih? Tidak. Kira-kira setuju atau tidak nih? Yang coba Bapak Ibu yang lain nih, silakan. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan. Kalau mau berpendapat mangga, silakan. Ada yang mau berpendapat? Pak Rizal Muhaimin, mangga. Ada yang mau berpendapat? Ibu Sofa, mangga. Nggak apa-apa, silahkan. Pendapatnya setuju Pak, soalnya saya suka di kelas seperti itu. Anak-anak sangat antusias dengan reward yang diberikan. Lebih semangat lagi, besoknya juga pengen sekolah lagi Pak, pengen ada games Ibu lagi. Sofa ini dari sekolah mana Bu? Mohon maaf, Saya supaya yang lain tahu nih. SDN 02 Citeras, Rangkas Bitung. Oh, dari Rangkas Bitung, mangga. Silakan nih Bu, lanjutkan Bu. Udah Pak, seperti Setuju. itu. Oh ya. Setuju jadinya. Setuju, Dan saya ya. suka melakukan Penghargaan. Iya. Bu, Ya. kenapa setuju dengan pemberian penghargaan? Setuju, karena anak-anak lebih semangat dan antusias Pak, lebih aktif lagi dari sebelumnya gitu. Dan catatan khususnya tidak usah memberikan hadiah yang mewah. Jadi hadiah-hadiah yang sederhana, tapi anak-anak senang gitu. Walaupun harganya cuma Rp500, tapi anak-anak senang kayak dikasih permen gitu Pak. Gak mesti yang mahal-mahal. Oke, baik. Hebat. Terima kasih Bu Sofa. Oke. Intinya anak senang walaupun bukan hal-hal besar itu ya Bu Sofa ya. Yang penting ada penghargaan menurut Bu Sofa begitu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Itu adalah pertanyaan pemantik saya ya. Nah, kita lanjutkan. Ini agak loading juga laptopnya ini. Agak lama. Bapak Ibu, topik dalam diseminasi kita kali ini, Ibu Nia dan yang lainnya mohon jangan lupa ya di screenshot sebanyak mungkin di setiap slide untuk bukti nanti. Jadi Bapak Ibu sekali lagi topik dalam diseminasi atau diseminasi kita kali ini, pertama atau nomor 1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini akan coba saya paparkan Bapak Ibu. Pertama, mengenai pembelajaran 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semua, agar diperhatikan bahwa dalam tampilan layar ini saya menampilkan tentang teori kontrol ya, tentang teori kontrol atau teori pilihan dari siapa? Dari pakar bernama Dr. William Glasser. Di sini membicarakan ataupun mempersoalkan tentang disiplin positif.
tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Bisa dilihat di teori kontrol Dr. William Glasser ini tentang disiplin positif terbagi menjadi 4. Tanda panah bisa dilihat oleh Bapak Ibu ya, satu persatu saya coba akan jelaskan. Pertama, menurut teori kontrol teori pilihan Dr. William Glasser ini dijelaskan bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Saya ulangi. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang saya blok Pak Bu ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya hanya diri kita yang berkuasa atas diri kita dan bisa mengontrol kita. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan Pak Bu. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang keempat, dijelaskan, yang ketiga mohon maaf, model berpikir win-win. Menang-menang. Dan kolaborasi serta konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang keempatnya itu ada realitas atau kebutuhan kita berbeda dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, tentang positif, disiplin positif begitu Bapak Ibu menurut teori kontrol William Glasser. Saya jelaskan dulu satu-satu. Pertama tadi dijelaskan dalam teori ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini jelas Bapak Ibu ya, bahwa makna disiplin di sini adalah kita belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Agar apa? Agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Saya contohkan. Pak Lomri, hanya Pak Lomri yang bisa mengontrol emosi Pak Lomri. Ya. Dan hanya yang bisa menggali potensi Pak Lomri. Ya. Mengontrol Pak Lomri mengontrol diri sendiri Pak Lomri itu bisa dilakukan jika Pak Lomri bisa menggali potensi Pak Lomri sendiri. Artinya apa? Harus banyak belajar kan Pak Lomri supaya lebih paham tentang diri Pak Lomri sendiri. Tujuannya apa? Supaya tercapai tujuan mulianya. Apa tujuannya? Menjadi seseorang atau menjadi Pak Lomri yang seperti Pak Lomri inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dipegang atau dihargai oleh Pak Lomri. Pak Lomri ingin jadi guru misalkan, guru yang bersertifikat misalkan. Ya Pak Lomri harus menjaga yang namanya keteladanan Pak Lomri. Untuk menjaga keteladanan itu, Pak Lomri harus mempelajari bagaimana sih cara menjadi guru yang baik, bagaimana sih cara menjadi guru yang profesional, dan bagaimana sih cara menjadi guru yang memiliki keteladanan sehingga bisa diikuti oleh anak-anak, sehingga bisa menjadi teladan buat anak-anak. Itu Pak Lomri maksudnya ya. Makna teori ini. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jelas. Ini masuk ke teori motivasi. Mau apapun, Ibu Nia mau pengen apapun, pengen anaknya soleh-soleh dan solehah juga. Itu tujuan tuh. Harus ada motivasi yang memberikan dukungan untuk itu. Misalkan panggil suaminya, ajak obrol bersama, saling coba mengerti gimana caranya untuk memberikan fasilitas kepada anak, gimana caranya untuk memberikan pendidikan kepada anak, gimana caranya untuk bisa memberikan fasilitas yang terbaik buat anak, tapi tanpa memanjakan mereka dan lain-lain. Panggil suaminya, diajak ngobrol, itu dengan cara seperti itu. Motivasinya apa? Motivasinya supaya anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, itu masuk ke teori motivasi. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuan, ada perilaku. Ya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Tinggal permasalahannya untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, maka Anda harus berperilaku yang baik. Itu. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Pak, Bu, ini memanusiawi. Ya. Ada konsep bernama apa? Bernama oportunis. Oportunis itu mengambil setiap kesempatan sekecil apapun untuk diambil sebaik-baiknya supaya bermanfaat buat kita.
menurut saya pribadi secara teoritis oportunis bagus. Model berpikir menang-menang ini bagus. Kenapa? Karena menang-menang ini pola pikir yang saling menguntungkan satu sama lain. Win-win solution. Anda untung, saya untung. Pak Lomri, Bu Nia, Bu Sofa, Ibu Rifatul, untung, saya untung. Hari ini kita ambil contoh lah. Ini namanya model berpikir menang-menang. Pak Lomri, Bu Nia, dan lain-lain mendapatkan sedikit materi dari saya, walaupun sedikit misalkan manfaatnya. Ada manfaat dari pertemuan kita hari ini. Saya juga dapat manfaat. Saya bisa ditemani oleh guru-guru hebat dari berbagai wilayah di Banten seperti ini. Itu berpikir win-win solution, berpikir menang-menang. Nah, kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pak, Bu, kolaborasi itu apa? Kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain dengan saling menguntungkan supaya tercapai sebuah tujuan yang baik berdasarkan orang-orang yang melakukan kolaborasi. Dan konsensus itu apa? Kesepakatan yang disepakati bersama. Tentunya kolaborasi dan konsensus adalah isinya semua yang positif ya. Sehingga itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru yang lebih bermanfaat buat kita semua. Termasuk dalam pendidikan untuk mencapai anak-anak yang lebih baik, yang cerdas-cerdas, yang pintar, yang taat, maka kita harus memberikan pilihan-pilihan yang lebih variatif kepada anak untuk mereka mengembangkan potensinya. Jangan hanya satu macam, supaya lebih besar juga peluang untuk tercapai sebuah tujuan dari kita dan mereka. Nah, ada 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu untuk menciptakan kolaborasi dan konsensus seperti ini. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pribadi akan mengalami 5 posisi ini Pak Bu. Bisa memilih di mana posisi Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ya. Nah, ini semua itu nanti sebetulnya akan berkaitan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita jelaskan. Yang utama sekarang 5 posisi kontrol ini. Bapak Ibu mau milih posisi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau penghukum itu Bapak Ibu posisi sebagai guru, misalkan sebagai penghukum, Bapak Ibu menempatkan di sini sebagai sosok yang menjadi hakim bagi mereka-mereka, bagi siswa-siswi didik kita. Seolah-olah seperti itu ya, kita menjadi penentu masa depan mereka, penentu kebijakan mereka, penentu keputusan dari apa yang akan mereka ambil. Ya, sementara kalau pembuat rasa bersalah, kita itu di posisi sebagai orang yang membuat orang lain itu selalu merasa bersalah. Misalkan Bu Sofa, misalkan saat kumpul-kumpul dengan teman-teman, salah satunya ada Pak Lomri dan Ibu Nia ataupun Ibu siapa ini tadi, Ibu Rifat, misalkan karena teman akrab tiba-tiba bicara, coba kemarin kamu misalkan ke Bu Rifat, coba kemarin kamu tidak mengambil kesempatan yang kemarin itu. Coba kalau saya saja yang ambil. Kalau saya yang ambil pasti berhasil. Karena kamu yang ambil makanya kamu tidak berhasil. Makanya kita nggak berhasil. Nah itu adalah sosok seolah kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kita menempatkan orang lain dalam sisi yang bersalah dan kita menempatkan diri kita seolah-olah menjadi seseorang yang membuat salah orang lain. Gitu ya. Yang ketiga, teman, posisi kontrol teman. Nah, ini posisi kontrol teman ini seperti teman Bapak Ibu, guru itu sebagai teman dianggapnya. Jadi guru posisinya sebagai teman, memposisikan kita tuh seperti seolah-olah teman. Apakah baik atau tidak? Guru memposisikan seolah-olah seperti teman murid sendiri. Nah, itu ya. Beda Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, kemudian menempatkan Bapak Ibu itu sebagai teman bagi mereka. Apakah itu baik atau tidak? Nah, ini juga termasuk 5 posisi kontrol. Apakah baik atau tidak kalau dalam pembelajaran atau pendidikan? Kalau memposisikan Bapak Ibu sebagai teman siswa. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini sifatnya itu hanya mengamati saja, memantau. Oh, ternyata Bu Rifat seperti ini. Oh, ternyata Pak Lomli seperti ini. Oh, ternyata Pak Arif seperti ini. Oh, ternyata Pak
Arya seperti ini. Oh ternyata Bunia seperti ini. Nah inilah tipe-tipe pemantau nih. Pemantau ini biasanya tahu tentang semua seluk-beluk atau persoalan ataupun tentang diri orang lain. Tapi kadang tidak menemukan juga solusi yang diambil oleh dirinya. Yang kelima, nah ini posisi terbaik Bapak Ibu. Posisi terbaik itu posisi manajer. Dia berfungsi sebagai manajer, memposisikan sebagai manajer orang yang bisa mengontrol semua keadaan. Sekaligus dia orang yang mampu memberikan sebuah solusi bagi orang-orang lain di bawahnya atau di sekitarnya. Posisi guru sebagai seorang manajer ini ataupun posisi kontrol sebagai seorang manajer ini atau sebagai manajer ini adalah posisi kontrol yang paling baik di antara yang lainnya. Kenapa? Karena jiwanya itu seperti seorang manajer, menaungi bawahannya, memberikan solusi saat ada masalah yang dilakukan ataupun yang dialami oleh bawahannya, dan tidak menjadi troublemaker. Dia menjadi solusi, pengayom bagi orang-orang yang ada di bawahnya ataupun yang menjadi pengikutnya atau yang dipilih. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, jika ada sebuah permasalahan yang ditimbulkan dari posisi kontrol yang tadi dilakukan oleh Bapak Ibu, itu Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikannya jika muncul masalah ya. Jika bisa menyelesaikannya dengan cara melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebuah cara untuk menemukan masalah dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Tapi menyelesaikan masalahnya dengan tidak mempermalukan orang yang bermasalahnya. Contoh Pak, saya kasih contoh. Misalkan di sekolah Ibu Nia ada siswa bermasalah. 2 orang sebut saja ya. Namanya yang satu namanya Zidan, yang satu namanya Saina misalkan. Nah, kedua anak ini ternyata yang satu bermasalah karena datangnya terlambat terus, yang satu karena bermasalah kenapa? Karena setiap belajar tidur terus di kelas. Nah, ini harus diselesaikan Bapak Ibu. Nah, penyelesaiannya melakukan proses atau kegiatan bernama segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Apa sih Pak segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ada caranya Bapak Ibu. Lihat, ada tiga hal yang harus dilakukan Bapak dari segitiga restitusi ini. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Pertama, untuk menyelesaikan masalah 2 anak tadi, pertama dulu yang Zidan. Misalkan datangnya terlambat terus, berarti kan disiplinnya kurang baik. Nah, makanya di sana dilakukanlah segitiga restitusi. Saya contohkan. 1, menstabilkan identitas. Pak, Bu, kalau ada anak yang bermasalah seperti itu, jangan dimarahin langsung, Bapak Ibu. Nggak bisa kalau dimarahin langsung. Karena setiap anak memiliki kemampuan berbeda dan daya tangkap otaknya pun berbeda-beda. Ya, emosionalnya berbeda-beda. Segitiga restitusi, pertama langkahnya adalah Bapak Ibu harus menstabilkan identitas. Iya, Pak. Menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas itu adalah bagaimana caranya Bapak Ibu semua memberikan sebuah kondisi di mana siswa itu tidak merasa disalahkan. Nah, itu. Jadi sekali lagi, menstabilkan identitas itu memberikan posisi di mana kita memanggil siswa yang bermasalah, memanggil orang yang bermasalah, dan mendudukannya di depan kita, tapi dengan cara tidak membuat mereka merasa sakit hati, tidak membuat tidak membuat mereka merasa kesal, itu ya. Kemudian tidak membuat mereka merasa dipojokkan. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi, menstabilkan identitas ini langkah pertama yang dilakukan Bapak Ibu jika ada masalah dengan siswa-siswi atau anak Bapak Ibu. Di bagian menstabilkan identitas ini Bapak Ibu diarahkan untuk apa? Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan dengan menjadi orang yang sukses.
Ya, jadi menyelesaikan masalahnya itu berkualitas. Sekali lagi, menstabilkan identitas atau stabilize the identity ini diartikan sebagai bagaimana mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan agar menjadi orang yang sukses. Itu Bapak Ibu. Ya. Salah satu caranya di dalamnya itu dengan menggali nilai-nilai yang diyakini secara bersama. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai baik tentunya. Misalkan kita tanyakan, Zidan, kenapa? Apa benar Zidane kemarin datang terlambat dan selalu datang terlambat? Tanyakan dengan baik-baik. Di siswa akan menjawab tuh, anak akan menjawab. Kira-kira bagaimana gitu kan? Apakah benar datang terlambat? Pasti jawab anak kan sejujurnya karena faktanya ada gitu kan. Nah, dilakukanlah menstabilkan identitas tuh, tapi dengan cara mereka tidak merasa terbebani atau tidak merasa dipojokkan. Ya, artinya apa? Sikap dan perilaku Bapak Ibu sangat menentukan. Itu ya. Itu. Ambil. Sebentar, ada ini. Itu ya, jadi menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Sudah ambil. Dibuka, pintunya dibuka. Dibuka saja. Ya, itu mohon maaf tadi ada sesuatu ini, jadi minta ini. Pintunya dibuka. Bisa tadi Bapak. Ya, kita lanjutkan. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Jadi begitu Bapak Ibu. Tampilan masih PowerPoint ya Pak Bu ya? Masih Pak. Oke. Jadi menstabilkan identitas seperti itu. Kita memberikan kondisi di mana anak itu tidak merasa dipojokkan ya. Kita singkatnya itu kita memvalidasi, kita mengecek ulang gitu kan. Kebenaran dari peristiwa yang sudah dilakukan atau perbuatan ataupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak yang dianggap bermasalah dalam tanda kutip. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, benarkah Ananda Zidane misalkan kemarin datang selalu terlambat dan lain-lain, Saina itu turun di kelas? Jika sudah benar, oke. Anak tidak akan merasa tersinggung, anak tidak akan merasa terpojokkan jika cara kita dengan lebih baik, dengan lebih bersikap ramah dan lain-lain tanpa harus menghukum mereka. Stabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Nah, validasi kebutuhan ini tahap di mana Bapak Ibu menyelami bagaimana, kenapa anak melakukan itu. Kenapa Zidane dan Saina tadi datang terlambat dan Saina tidur di kelas setiap pelajaran TIK misalkan. Oh, jangan-jangan apa nih penyebabnya nih? Ya, disitulah tahap validasi kebutuhan. Emang apa tujuannya Zidane tadi datang terlambat itu? Ada faktor apa penyebabnya? Kenapa dia berbuat seperti itu? Sama Saina juga seperti itu kan. Ini namanya validasi kebutuhan. Setelah melakukan validasi kebutuhan ketahuan, oh ternyata Zidane itu datang terlambat itu karena satu membantu orang tuanya misalkan. Jualan di pasar dulu misalkan. Kan kita belum tahu tuh, sudah divalidasi di situ. Oh, ternyata Zidane itu terlambat terus karena jualan di pasar, membantu orang tuanya atau mengantar barang. Oh, ternyata Saina tidur di kelas itu malamnya ternyata membantu ibunya buat jualan pagi-pagi. Berjualan keliling misalkan. Syukur-syukur berjualan umroh Bu ya, Bunia ya. Itu. Siap Pak. Setuju. Ya. Siapa tahu bekas membantu hal-hal seperti itu, membantu orang tua dan lain-lain. Itu ketahuan di tahap validasi kebutuhan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan langsung memarahi anak sekali lagi. Setelah tahap dua tahap tadi sudah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, baru dilakukan menanyakan keyakinan. Nah,
menanyakan keyakinan ini tahap ketiga ya. Tahap ketiga di sini bagaimana Bapak Ibu di tahap keyakinan, menanyakan keyakinan ini, Bapak Ibu mempertanyakan kepada siswa yang dianggap bermasalah ya, yang dianggap bermasalah tadi tentang hal-hal yang menjadi penyebab apa saja sehingga mereka berperilaku seperti itu. Ya, begini Bapak Ibu. Jadi karena segitiga restitusi itu dipahami sebagai proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan normal seperti halnya kawan-kawan lainnya yang tidak melakukan kesalahan, supaya karakter mereka tetap baik dan kuat. Maka tahap 2 tadi sudah, yang terakhir sekali lagi ada tahap menanyakan keyakinan. Saya ulangi Pak Bu, dari 3 tahap tadi, pertama menstabilkan identitas. Bapak Ibu itu di dalamnya itu menanyakan dengan berbagai hal-hal halus lah. Saya ulangi Pak ya supaya jelas. Pertama menstabilkan identitas, sekali lagi. Bapak Ibu, kira-kira beginilah contoh kalimatnya kalau untuk tahap menstabilkan identitas. Tenang aja anak-anak, tenang aja Zidan, tenang aja Saina. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu lumrah dan manusiawi. Itu Pak Bu, contoh bagaimana kita menstabilkan anak, menstabilkan identitas anak maksudnya. Siswa tidak merasa disalahkan, siswa tidak merasa dihakimi. Contoh lainnya, selain tadi kan sudah ya, berbuat, artinya contohnya begini kalau tahap menstabilkan identitas kalimat kita ke anak. Tidak apa-apa anak-anak, tidak apa-apa Zidan, tidak apa-apa Saina. Semua manusia juga pasti pernah melakukan salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu menstabilkan identitas tuh. Anak merasa, oh ternyata wajar ya orang lain juga melakukan kesalahan. Saya juga melakukan kesalahan. Anak merasa seperti itu tuh Pak Bu. Atau contoh keduanya, tidak ada manusia yang sempurna. Bahasa itu bahasa menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia sama aja, sering melakukan kesalahan. Jangankan anak-anak, orang gurunya saja melakukan kesalahan. Contoh. Iya, Pak. Iya kan, Pak Lomri ya? Iya. Pak Lomri mohon maaf nih. Pasti pernah melakukan kesalahan di kelas. Entah itu marahin anak tanpa sebab, karena lagi pusing gak punya uang, di rumah beras kosong misalkan. Iya, ya. Benar Pak. Ya. Kendala dari luar. Itu tidak ada manusia yang sempurna tuh. Atau contoh menstabilkan identitas yang lain deh. Tenang anak-anak. Tenang Saina, tenang Zidan, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bisa kok, bisa Saina dan Zidan itu tidak tidur di kelas dan tidak terlambat. Itu bahasa-bahasa yang bisa membuat anak luluh tuh Pak. Atau misalkan, tenang aja anak-anak, kamu berhak kok merasa begitu. Kamu berhak kok datang terlambat. Kita benarkan dulu, tapi nanti kita kasih masukan. Nah, atau bisa juga dengan sifatnya pertanyaan balik. Contoh Pak Bu, menstabilkan identitas nih. Apa Zidan atau apa Saina sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri nak? Misalkan Saina kan tadi tidur di kelas setiap saat. Saat kita bertemu dengan anak, memanggil anak di ruangan, maka untuk menstabilkan identitas, maka Bapak Ibu lakukan. Apakah Saina sudah menjadi teman yang baik buat Saina sendiri? Sehingga Saina melakukan itu, atau kok bisa Saina melakukan begitu misalkan. Apakah Saina sudah menjadi teman Saina sendiri yang baik? Enggak Pak, saya sudah menjadi teman yang tidak baik buat saya sendiri. Pasti dalam hatinya begitu. Dan dia pasti mengangguk, iya Pak, tidak Pak, saya kalau sudah melakukan kesalahan, biasanya seperti itu. Nah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini, contohnya Bapak Ibu kurang lebih kalimatnya begini. Ini tahap 2 ya. Tenang aja Saina. Saina pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu tuh Pak, Bu, itu contoh kalimat memvalidasi tindakan yang salah tuh Pak. Ya. Atau misalkan yang lainnya. Saina pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Atau Saina patut bangga pada Saina sendiri. Karena Saina sudah bisa melindungi yang menurut Saina baik. Dalam hal tadi,
Ternyata Saina melakukan itu karena kan membantu orang tua. Ternyata setelah divalidasi di tahap, setelah distabilkan di tahap identitas ketahuan, begitu ya. Jadi di validasi ini begitu. Tenang Saina. Saina patut bangga pada Saina sendiri. Kenapa? Karena Saina telah melindungi sesuatu yang penting menurut Saina. Yang penting menurut Saina kan membantu orang tua untuk berjualan keliling umroh tadi. Gitu kan? Untuk berjualan keliling travel umroh tadi. Bisa kan? Ya, itu tahap validasi tindakan yang salah, Pak Bu. Artinya guru memvalidasi tindakan yang salah. Bukan membenarkan loh, Bu. Memvalidkan tindakan yang salah anak tadi. Itu divalidkan oleh Bapak Ibu. Contohnya tadi, tenang Saina, kamu patut bangga pada diri Saina sendiri. Karena Saina sudah melindungi sesuatu yang penting buat Saina. Karena Saina sudah bisa membantu orang tua. Sehingga Saina telat kan. Atau sehingga Saina tidur di kelas kan setiap pagi. Itu tuh tahap validasi tindakan yang salah, Bu. Kita memvalidasi anak itu melakukan tindakan yang salah. Tapi anak merasa harus berubah. Ya, itu Pak Bu, tahap validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, contoh kalimatnya nih Pak Bu. Tadi kan kita di tahap ini ya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Itu tuh Pak, menanyakan keyakinan. Karena saat anak melakukan kesalahan, tadi Saina dan Zidan, contoh, sebetulnya kan sebelumnya sudah disepakati oleh Bapak Ibu guru dan teman-teman di sekelas bahwa kalau masuk kelas jangan terlambat. Tapi kenapa Zidan masih terlambat? Atau kalau belajar jangan tidur, tapi kenapa Saina tidur? Di sini di tahap 3 menanyakan keyakinan ini, Bapak Ibu perlu menanyakan dengan kalimat contoh. Kamu mau jadi orang yang seperti apa Saina? Kamu mau jadi orang yang seperti apa Zidan? Atau apa sih bayangan Saina menjadi siswa yang ideal atau menjadi siswa yang berprestasi itu? Salah satunya jawab nggak terlambat Pak Bu atau nggak tidur di kelas Bu. Nah itu nanti akan arahnya ke sana Bapak Ibu. Atau apa yang sudah disepakati oleh Saina, oleh Zidan dengan teman-teman di kelas dengan Bapak Ibu guru. Kalau belajar harus apa? Kalau datang ke sekolah harus jam berapa? Oh iya Bu maaf saya sudah melanggar kesepakatan kelas. Harusnya saya datang jam 7 kata Zidan. Kata Saina iya maaf Bu. Saya harusnya tidak tidur di kelas kalau belajar. Kan itu sudah kesepakatan bersama-sama. Itu contoh menanyakan keyakinan di tahap 3. Segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nah itu Pak Bu panjangkan tentang segitiga restitusi saja ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini, pertama bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Bapak Ibu disiapkan pertanyaannya ya kalau yang mau bertanya, nggak apa-apa. Ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Begini, realitas kebutuhan kita kan berbeda-beda Pak Bu ya, termasuk anak siswa di sekolah. Kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita itu berusaha memahami anak itu memiliki perspektif lain terhadap seluruh isi dunia ini, termasuk dalam proses pendidikan. Setiap anak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena setiap anak memang masing-masing memiliki kecerdasan yang berbeda juga Bapak Ibu, nggak sama. Ya, saya sekali lagi contohkan lagi Saina dan Zidan tadi, ini mungkin kecerdasannya jauh lebih tinggi di atas siswa yang rajin di sekolah tadi, rajin di kelas. Saina dan Zidan bisa saja kecerdasannya lebih tinggi daripada mereka yang aktif di kelas. Kita belum tahu. Nah, karenanya kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. 2, penguasaan. 3, kasih sayang dan rasa diterima. 4, kesenangan. Dan 5, kebebasan. Itu Pak Bu ya. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ini. Dan siswa juga punya ini Pak Bu. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Tadi rata-rata siswa di sekolah itu bermasalahnya itu ada di, kemungkinan besarnya ada di kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu banyak yang nakal, banyak yang tidak sesuai aturan. Biasanya di rumahnya itu karena ada kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang. Atau kesenangannya poin 4-nya kurang. Atau kebebasannya justru diikat. Ada Bapak Ibu, salah satu tetangga saya gitu kan. Anak-anaknya itu setiap waktu itu seolah-olah dikekang gitu. Mau keluar mau kemana apapun tidak diperbolehkan.
Padahal tidak seperti itu juga. Anak tetap harus diberi kebebasan. Anak itu memiliki kemerdekaannya sendiri. Setiap manusia memiliki kepala, dan setiap kepala masing-masing dari manusia ini memiliki pola pikir yang berbeda. Karena itu pula setiap pola pikir berbeda, setiap kepala yang berbeda, setiap anak pasti memiliki harapan berbeda-beda dan pasti memiliki kecerdasannya berbeda-beda. Yang jelas semua anak itu harus dimerdekakan, harus dibebaskan, tapi dalam kontrol orang tua, termasuk anak. Boleh silahkan main kemana-kemana, tapi bilang dibatasi waktunya, ada kontrol orang tua. Jangan orang tua seolah-olah menjadi posisi yang apa tadi ya, penghukum, pembuat rasa bersalah di 5 posisi kontrol. Sebagai teman, itu Bapak Ibu. Itu ya. Jadi begitu. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan poin selanjutnya mengenai apakah disiplin positif itu. Bapak Ibu, tadi saya sudah banyak ya. Disiplin positif itu apa kira-kira? Walaupun tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar, perlu tahulah secara teoritis apakah makna disiplin. Disiplin itu apa sih Pak Bu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Artinya disiplina, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri atau disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato dan Plato. Sokrates, Plato itu ilmuwan zaman dulu Pak Bu. Ya, kalau Plato itu berpikir ius societas ius ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Itu kata Plato, gitu ya. Aristoteles, Plato, Sokrates. Jadi ini satu runtutan keilmuan ini, Sokrates, Plato, Aristoteles, Plato dan itu ya, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Itu salah satu teori yang disebutkan oleh Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut universal sifatnya dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, atau latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini salah satu nilai kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah itu Pak Bu, jadi profil pelajar Pancasila yang kita nikmati sekarang, yang kita pahami sekarang di Indonesia, ya, yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, ya. Nilai profil pelajar Pancasila itu adalah wujud dari nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah makanya muncullah profil pelajar Pancasila gitu. Apa saja? 1, beriman. 2, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu Bapak Ibu. Pembelajaran kedua kita lanjut. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal nih Pak Bu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau kantor Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini namanya motivasi eksternal sama. Atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal nih, ingin menjadi orang seperti siapa.
Palomri ingin jadi seperti Ariel Peter Pan misalkan. Atau Bunia ingin menjadi seperti Agnes Monica misalkan. Itu motivasi eksternal tuh. Bunia ingin menjadi tokoh yang terkenal misalkan. Seperti Mahatma Gandhi misalkan. Itu motivasi eksternal. Karena orientasinya dari orang lain. Motivasinya. Yang selanjutnya. Kita sambil loncat ya. Nah ini dihukum. Apa namanya ini? Dihukum oleh penghargaan. Nah Bapak Ibu. Tadi saya sudah sebutkan. Sudah jelaskan. 3 pertanyaan awal pemantik ya. Di sini dihukum oleh penghargaan itu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ingat Bapak Ibu. Tuh, ternyata penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu ternyata tidak sebaik seperti yang kita perkirakan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti apa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk tersebut. Dorongannya apa? Eksternal. Dan apa yang akan ada faktor ketergantungan. Makanya yang dimaksud penghargaan tadi, yang Bapak Ibu sebutkan setuju tadi, ternyata di sini terjawab. Tidak semuanya penghargaan itu bisa positif. Karena jangan salah, penghargaan juga bisa bermakna ketergantungan. Artinya apa? Kalau ketergantungan berarti sudah sedikit negatif arahnya. Karena mengalami ketergantungan atau menjadikan orang ketergantungan terhadap orang lain atau pihak lain. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini dampaknya. 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya Bapak Ibu penghargaan itu. Hanya jangka pendek misalkan. Karena motivasinya ingin dapat penghargaan itu, maka dia melakukan. Itu tidak baik sebetulnya. Kedua, penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Menghukum siapa? Mereka yang tidak dihargai. Mereka yang tidak dapat penghargaan merasa terhukum. Nah, itu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru. Perhatikan Bapak Ibu. Tindakan gurunya mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Apa kira-kira hukuman atau konsekuensinya oleh Bapak Ibu? Akan ada tuh Pak Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi maksudnya ini Pak Bu. Saya ingin tanya, Ibu Nia ada tidak Bu Nia? Atau Pak Lomri atau siapa yang... Halo? Tidak ada sih Pak. Kalau dikasih seperti itu siswa. Kira-kira ini bukan, ini masuk kemana nih Pak Bu Nia? Misalkan pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Karena ini perbedaan konsekuensi dan hukuman. Masuknya hukuman atau konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Dengan menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Mencatat 100 kali. Berarti itu masuk hukuman ya atau Pak ya? konsekuensi? Kira-kira maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman kayaknya Pak. Hukuman, oke. Ada lagi yang lain ini? Yang lain ada nggak? Iya Pak. Pak Lomri, hukuman atau konsekuensi ini? Mencatat 100 kali di lembar itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut Pak Lomri? Apa Pak? Halo? Iya betul. Iya betul Pak Lomri. Ya. Jadi seperti Bunia tadi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Kemudian murid diminta untuk push up, menggantikan kertas, hukuman atau konsekuensi. Ini bisa dibedakan Bapak Ibu, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi.
Jadi begini, hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Beda ya. Konsekuensi itu akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Akibat Bapak Ibu. Beda tuh. Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Bisa baik atau buruk. Itu namanya konsekuensi. Bisa baik atau buruk. Kalau hukuman itu tindakan yang membalas, tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Itu hukuman tuh Pak. Tindakan untuk membalas perbuatan yang salah itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ini adalah akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Itu Bapak Ibu ya, kita lanjutkan dulu. Lanjutnya, ini perbedaannya Pak Bu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman tuh. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Atau mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman tuh Pak Bu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu ya. Contohnya itu, seperti itu. Nah, tadi saya sudah bahas restitusi ya. Ini kita lewat, sudah dibahas restitusi. Restitusi tadi. Pembelajaran 3. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi juga ini sudah dibahas oleh kita. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan lain-lain, kebebasan, kesenangan. Nah, pembelajaran 4 keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita perlu memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki aturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini semua butuh jawaban Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi diusahakan, kenapa perlu keyakinan kelas? Supaya lahir dari motivasi intrinsik Bapak Ibu. Supaya tidak dipaksa atau tidak diiming-imingi karena akibat lain, karena dorongan lain, karena orang lain, karena faktor eksternal dan lain-lain. Itu ya. Makanya perlu keyakinan kelas supaya orang itu lahir dari kesadaran sendiri. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya itu jawabannya tadi. Supaya lahir dari motivasi diri sendiri dari lubuk hati terdalam. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sifatnya abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang bisa diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, prosedurnya begini, mempersilahkan murid untuk bersurat pendapat, mencatat semua masukan murid, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur yang disesuaikan yang disetujui ya oleh kelas, meninjau kembali daftar curah pendapat tadi yang sudah dicatat, terus kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, lalu setelah dibuat keyakinan kelas itu semua warga harus dipersilahkan meninjau ulang. Dan yang terakhir setelah keyakinan kelas itu ada, bisa ditempelkan di dinding kelas yang bisa mudah dilihat oleh semua siswa ya di tembok kelas. Nah ini contohnya, ini nanti bisa dibedakan oleh Bapak Ibu. Peraturan kelas, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa, harus meminjam buku dengan tepat waktu misalkan, izin dan lain-lain. Ini jawabannya Bu ya. Jadi peraturan seperti ini kalau contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Berarti tanggung jawab keyakinan kelasnya. Nilai tanggung jawab itulah yang menjadi keyakinan kelas. Sehingga harapannya tadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kehadiran di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Itu Bapak Ibu contohnya ya, keyakinan kelas. Nah, proses keyakinan kelasnya itu
prakteknya sudah dilakukan termasuk oleh saya sendiri Bapak Ibu. Nanti contohnya bisa kita tampilkan. Yang terakhir Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi sudah saya jelaskan juga. Bagaimana guru itu berposisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, level manajer ini Bapak Ibu lihat yang paling baik. Apa? Satu, selalu mengajukan pertanyaan. Ya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi. Jika ada yang melakukan kesalahan, dia menguatkan. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Jadi memposisikan murid itu sebagai orang yang berharga, orang yang sama-sama human being, memanusiakan manusia. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini pertanyaan yang selalu diberikan oleh seorang bertipikal manajer atau 5 posisi kontrol manajer, termasuk kontrol manajer itu seperti ini. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya? Ini contoh mental manager ya. Mental manager itu artinya contoh dari posisi kontrol manager. Yang selanjutnya mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri bagaimana agar bisa memperbaiki dirinya. Selanjutnya, ini pernyataannya, contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Kira-kira si penghukum, teman, pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah tadi? Yaitu, kalau yang tipikal saya kecewa sekali sama kamu. Itu tipikal orang yang membuat orang merasa bersalah tadi, Pak. Kalau gini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu namanya penghukum, dia menjudgment orang. Kalau ayolah lakukan demi ibu bapak, itu namanya tipikal teman. Kalau yang keempat, misalkan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini namanya pemantau nih. Atau kalau misalkan kamu selalu yang paling terakhir, ini namanya penghukum juga. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini namanya manajer. Jadi kalau ada orang berbuat masalah, tanyakan gitu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu namanya tipikal ataupun manajer tadi, 5 kontrol ya. Ini Bapak Ibu bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Bagaimana kita bisa bergerak sesuai peraturan, kita bisa memantau juga ya, kita memahami apa konsekuensi, kemudian kita juga memahami nilai-nilai manajer dan bagaimana kita usaha untuk memperbaiki setiap permasalahan yang muncul. Nomor 6, segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan ya. Segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan, dari mulai pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini sudah saya contohkan tadi ya. Kasus-kasusnya juga sudah saya berikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah ini ya, sudah selesai untuk sesi pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semuanya mengenai diseminasi budaya positif. Saya tutup pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab jika ada yang bertanya ya. Saya tutup. Silakan yang saya tutup dulu. Silakan jika ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya. Ibu Leni atau Pak Lomri atau Bu Nia, mangga, atau yang lainnya, Bu Hilma, Pak Rizal, Pak Dede Hikmat, Agit, Arif, Pak Arif, Arya, dan yang lainnya. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya nggak kira-kira tentang tadi? Tentang restitusi, tentang budaya positif, atau praktek yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu Bapak dikaitkan dengan teori yang tadi saya jelaskan. Ternyata penghargaan dan hukuman itu nggak jauh beda Bapak. Jangan menganggap penghargaan itu selalu positif. Karena penghargaan juga bisa saatnya menjadi sebuah hukuman. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya tidak?
dari pemaparan yang sudah saya jelaskan? Ada tidak? Silakan. Aku. Ini yang ada. Ya, Bu Nia mau bertanya, silakan. Nggak usah malu-malu, Bu. Anggap aja saya orang Cukup, terdekat. Pak. Sudah paham. Sudah paham. Tuh, kan? Bu Nia ini mau bertanya. Bu Nia sudah paham katanya. Silakan. Kalau mau ada bertanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak Lomri dan yang lainnya dari pemberian materi tadi saya. Saya perlu contohkan ya pembuatan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kalau sambil menunggu yang bertanya nih, saya tampilkan saya tampilkan contoh contoh kesepakatan kelas yang sudah saya susun, sudah saya lakukan, sudah saya buat. Itu Bu, modul 11, 12, 13 dan 1.4 di modul guru penggerak itu semua yang tadi saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu dapat pengetahuan baru nih hari ini. Ya, Bapak Ibu dapat pengetahuan baru tentang materi-materi yang tadi saya paparkan. Bentar. Mana tadi? Sebentar Bapak Ibu, saya sedang buka PPT. Oh ini. Apa sudah tampil Bapak Ibu? Salah. Belum, Pak. Oh ya. Sudah, Pak, sudah. Ayo keluar lagi ya. Keluar lagi sebentar. Ini. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil atau belum? Ibu Nia, Ibu Leni? Iya, Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Besar enggak? Besar tidak? Sudah, Pak, terlihat. Apa tampilannya Bu Nia? Sambil screenshot Bu, mumpung ada wajah saya sama Siap, Pak. Screenshot Aksi dulu. nyata ya, Pak. Ya. Aksi nyata budaya positif. Ya. Aksi nyata budaya positif kan ya? Ya, betul, Pak. Modul 1.4 ya. Ya, oke. Di screenshot ya, tolong ya, takut ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini aksi nyata yang saya buat ya di sekolah saya. Kita akan saksikan videonya. Nah, ini implementasi rancangan aksi modul 1.4 saya. Ini ya, latar belakangnya begini. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah diperlukan lingkungan aman dan nyaman agar para murid dapat belajar dengan baik. Ya, dapat belajar dengan baik sehingga dibuatlah keyakinan kelas. Nah, tujuannya membentuk keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya apa? Terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya motivasi intrinsik. Ingat Pak, Bu, tumbuhnya motivasi intrinsik bukan disuruh orang, tapi dari dalam diri sendiri tumbuhnya. Bukan karena disuruh atau oleh aturan. Ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan universal. Tadi Pak, nilai-nilai kebajikan universal itu misalkan saling menghargai, saling membantu, saling menghormati, ya, berkomitmen, itu nilai-nilai kebajikan universal namanya. Kemudian pembuatan keyakinan kelas, mensosialisasikan keyakinan kelas pada semua, termasuk orang tua atau wali murid. Mengajarkan guru untuk membuat keyakinan kelas. Dukungan yang diperlukan, kepala sekolah, rekan guru, wali kelas dari tiap kelas, orang tua, wali murid, atau yang lainnya sebagai pendukung, komite ya. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini sudah saya lakukan Bapak Ibu di keyakinan kelas, khususnya di kelas 10.1 saya praktikan ya. Sebetulnya semua kelas, tapi saya ambil satu kelas. Sekali lagi, keyakinan kelas itu kan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, yang sudah tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini Bapak Ibu foto terganteng saya ini di kelas. Ya, kenapa saya sebut terganteng? Karena di tempat kami guru-guru laki-laki itu sedikit sekali Pak Bu.
Ya, sedikit sekali karena jumlah rasionya itu kurang lebih dari 45 guru itu laki-laki hanya 7 ya, hanya 7 atau 9 lah maksimal. Ini kesepakatan kelas waktu saya menyusun dengan siswa di kelas Bapak Ibu. Ini siswa banyak yang aktif ya. Ini kemudian saya praktikan di kelas dan ini contoh bagaimana kesepakatan kelas dibuat. Ada tulisan kesepakatan kelas. Siswa diberikan apa kertas apa namanya tuh sticky note untuk mencatat apa yang menjadi harapan kalian supaya untuk bisa disepakati di kelas secara bersama-sama. Semua siswa menulis di sticky note Bapak Ibu. Kemudian ditempelkan. Setelah ditempelkan ini ada juga yang di atasnya tadi yang ditulis. Poin-poin yang terbanyak ditulis melalui papan tulis ini Bapak Ibu. Itu ya. Nah, ini sticky note-nya kecil-kecil tuh, kuning tadi. Sebetulnya ada 2 warna Bapak Ibu, ada yang warna orange, ada yang warna kuning. Tapi warna orange saya lupa, fotonya kehapus. Ya. Ini keyakinan kelas yang sudah diambil di kelas saya Bapak Ibu. 1, kelas 11 itu mengambil keyakinan kelas disiplin, komitmen, bertanggung jawab, saling hormati, bahagia. Ya. Testimoni muridnya juga ada di sini. Nih. Oh ini, oh maaf, ini PDF. Saya lupa bukan yang video. Jadi testimoninya nggak bisa ditayangkan video karena ini saya PDF kan. Ternyata yang testimoni, yang ada testimoni video Bapak Ibu. Itu siswa bicara tentang bagaimana pemahaman dan pengalaman bersama guru-guru SMN 1 Keramat Batu dan siswanya dalam sesi berbagi, khususnya dalam penerapan budaya positif. Ini ada tuh di atas siswa di testimoni. Mohon maaf ini PDF ya, jadi saya nggak bisa tampilkan video, mohon maaf. Ini sesi berbagi pemahaman dan pengalaman bersama guru-guru ya, guru-guru di SMN 1 Keramat Batu dan juga guru-guru di kalau saya itu terapkannya juga bukan cuma di sekolah Bapak Ibu, tapi di MGMP juga. Kebetulan saya sendiri ketua MGMP, mohon maaf. Saya ketua MGMP PPKN di Kabupaten Serang dan ketua MGMP PPKN Provinsi Banten. Jadi saya bisa menerapkan di komunitas belajar ataupun di MGMP. Di skup itu ya, MGMP Kabupaten ataupun di Provinsi. Saya sudah terapkan ini Bapak Ibu, prakteknya sudah saya lakukan. Ini sebetulnya video Bapak Ibu, mohon maaf. Bukan foto ya, tapi karena saya tadi mengambil yang PDF, maka tidak bisa ditampilkan videonya. Nah ini Bapak Ibu, oh ya ini nih, ini harusnya video nih Bapak Ibu. Ini pembukaan, ini saya sekaligus sebagai pemateri dalam hal ini bertempatnya sebetulnya di SMA Negeri 1 Ciruas. Karena ini MGMP ya atau komunitas belajar, maka saat video ini diambil posisinya saya sedang melakukan diseminasi ataupun pemberian pemahaman dan materi kepada teman-teman guru di antar sekolah yaitu di MGMP PPKN Kabupaten Serang dan yang satu lagi di Provinsi Banten ya. Ini sebelah saya ini Bapak KCD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ya. Seragon, mohon maaf. Kalau di provinsi itu Seragon, Serang Cilegon ya. Jadi ini Bapak Kepala KCD di sebelah saya, ini saat membuka acaranya. Saya pematerinya untuk menyampaikan materi dari modul guru penggerak ini. Ini Bapak Ibu yang samping saya ya, yang tengahnya itu MC, yang satu lagi itu pengurus itu Bu, pengurus itu. Kemudian berbagi pengalaman modul pemahaman dan berbagi pengalaman dan pemahaman modul 1.4 budaya positif. Sekali lagi ini harusnya video Bapak Ibu ya, harusnya video semuanya ini, bukan foto saja. Ini video sedang melakukan ice breaking saya. Ya. Jadi ini ice breaking juga. Nah, ini saya video harusnya video semua ini Pak Bu. Ada sesi tanya jawab juga selain pemaparan materi, ada sesi tanya jawab dan refleksi. Ini tanya jawab, ini ada yang di depan, yang lain ya melakukan refleksi juga nih. Refleksi dilakukan juga bukan cuma oleh anak-anak siswa tapi juga oleh guru-guru penutupan lalu terakhir ya. Lalu ada testimoni. Testimoni ini ada video di sini Bapak Ibu, tapi ya sekali lagi tadi saya sebutkan bahwa ini PDF, jadi videonya tidak tampil, mohon maaf. Adanya yang dalam bentuk Canva di video, ada itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam guru hebat.
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, semoga bermanfaat ilmunya dari Bapak Ibu. Sekali lagi, ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ada, terima kasih atas keaktifan Bapak Ibu semua. Absennya nanti tolong diisi ya di Google Form, nanti saya kirimkan di grup ataupun di sini nanti. Kalau tidak ada di sini, saya kirimkan di grup. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah. Ya. Iya Pak. Pak Lomri. Terima kasih Bapak sudah berbagi ilmu. Coba kita foto bersama, bisa nggak ditampilkan wajahnya semua Bapak Ibu? Boleh Pak. Foto bersama, coba Bapak Ibu. Foto bersama dulu yang lain nih, mohon Ibu Sopa dan lain. Kalau bisa kita foto bersama. Bunia diambil. Siap Pak, siap. Saya tutup dulu. Ini sudah diambil Bunia tampilan ini? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Saya tutup dulu ininya, presentasinya. Yang lain mohon agar ditampilkan wajahnya Bapak Ibu untuk foto bersama. Alhamdulillah kita sudah lama juga ini. 2 jam kurang. Berarti sudah lebih dari ekspektasi. Ya. Bunia di screenshot ya. 1, 2. Bentar saya kurang terang. Terang nggak Pak Bu? Supaya kelihatan sayanya. Nah, silakan Bunia. 1, 2. Siapa? Ya. Nah ya, semua ya. Bapak Ibu, terima kasih Ibu Leni, Pak Lomri ini dari awal. Terima kasih besar-besarnya Pak Lomri. Iya. Terima kasih Bapak. Semangat dari berbagai sekolah ya. Pak Rizal, terima kasih. Pak Arif Rahman, terima kasih. Ini baru muncul semua Bunia, di screenshot lagi Bunia, baru muncul sekarang ini. Baru muncul nih, di screenshot lagi. Terima kasih Ibu Sofa, Pak Dede Hikmat, Ibu Leni, Pak Arif, Pak Rizal Muhaimin, Ibu Hilma, Arya, Pak Lomri yang sudah setia dari awal, terima kasih. Iya Pak. Dan Bu Sopa tadi ya, Pak Agit, dan Willy Anggara Putra, dan khusus Ibu Nia Anifa yang banyak. Ki Hajar filosofi pembelajaran atau pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Dan hari ini kita sudah hadir tadi dalam persemaian desiminasi budaya positif. Semoga banyak manfaatnya untuk bisa dipahami dan diterapkan sekolah Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan terima kasih atensi saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini membersamai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Bunia, silakan yang mau istirahat. Ya, Bunia, ya. Nun. Ya, Pak. Mohon izin pamit ya Bapak ya. Kenapa Ya. Pak Arif? Pak Arif kemana saja ini? Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Pak Lomri ya, nuhun ya. Pak. Sukses ya. Mangga Bapak, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.